Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2154 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 23, ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pesan penting yang Tuhan mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Amin. Pesan yang pertama Saudara, firman Tuhan ini katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan iri. Kalau kita melihat orang yang berdosa, orang yang tidak hidup dalam Tuhan, mereka bukan orang percaya, tapi mereka kaya, mereka lebih sukses daripada kita yang sudah setia ikut Tuhan, sudah setia melayani Tuhan, tapi masih saja tetap susah. Sedangkan mereka yang hidup dalam dosa, mereka kelihatannya bahagia, kelihatannya berkelimpahan, kelihatannya mereka berhasil dan sukses. Sedangkan kita yang sudah setia, sudah melayani, masih saja hidup dalam kesusahan, masih saja sulit dalam perekonomian dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, jangan iri hatimu melihat orang-orang yang berdosa, yang kelihatannya sukses itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar untuk menjaga hati kita. Jangan pernah merasa saudara kalau jadi Kristen saudara sukses. Jangan merasa kalau saudara jadi orang Kristen berarti masalah selesai. Jangan saudara merasa kalau saudara sudah jadi Kristen saudara kaya dan sebagainya. Jangan saudara. Hidup menjadi Kristen itu adalah proses di mana kita akan menanggung penderitaan karena pikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara tawar hati ketika saudara melihat orang-orang yang hidup di luar Tuhan, kelihatannya mereka kaya, sukses, dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 1 sampai ayat 4. Saya mau bacakan buat kita sekalian. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita untuk tidak iri dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Karena betul sekarang kelihatannya mereka, kelihatannya baik-baik saja, berkelimpahan kaya, tapi mereka akan segera lisut seperti rumput yang sekarang ada, besok tidak ada. Saudara, memang iblis itu kalau dia kasih iklan, saudara, memang kita kalau nggak kuat iman bisa tergoda, saudara. Banyak kan orang yang tadinya Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena mau sukses di dunia.
hanya karena mau kelihatan kaya berkelimpahan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi setelah mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan menemukan ada di titik nol, hampa, semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, apalah artinya kita punya segalanya, punya harta dunia, tapi kita kehilangan nyawa. Saudara, buat apa kita, kehidupan kita serba ada, bergelimang harta, tetapi kita mati masuk neraka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita. Jangan hatimu iri kepada orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berdosa, yang kelihatannya mereka hidupnya baik-baik saja, kelihatan hidupnya mereka sukses karena mereka berbuat dosa, berbuat jahat. Jangan iri dengan orang-orang seperti itu, karena mereka sekarang ada, besok gak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan iri kalau mereka kelihatannya gemuk, sehat, bahkan mereka panjang umur dan sebagainya. Saudara, saya mau katakan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangkap ini. Memang orang yang berbuat dosa kelihatannya mereka memang umur panjang. Saudara tahu maksud Tuhan buat mereka? Supaya apa? Mereka bertobat. Mereka diberikan kesempatan supaya apa? Supaya mereka bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saudara yang sudah hidup dalam Tuhan terus umur pendek, belum tentu saudara. Semua kan kita tinggal tunggu jadwal saudara. Semua pasti kena giliran. Kalau rumah kita di surga sudah selesai, maka Tuhan akan panggil kita. Amin. Karena rumah kita di surga sudah siap, sudah jadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hatimu dipenuhi dengan rasa iri. Kalau sudah ada rasa iri dalam kehidupan saudara, maka kehidupan rohanimu akan sakit. Orang kalau sudah iri hati saudara, semua yang dia ucapkan, semua itu kata-kata yang menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang lebih sukses, berhasil daripada kita, padahal mereka hidup dalam dosa, saudara jangan salahkan Tuhan. Jangan mundur imanmu. Tambah bersemangat, tambah kerja keras, amin. Tambah bersyukur, maka saudara akan melihat apa yang firman Tuhan ini katakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan ini, tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita susah. Kalau saudara tetap setia ikut Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, satu hari nanti Tuhan akan pulihkan dan berkati saudara dengan berkelimpahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sakit hati melihat orang saudara. Fokus kepada Tuhan. Amin. Lawan semua rasa-rasa marah, kecewa saudara, iri karena melihat orang di luar Tuhan kelihatannya hidup mereka baik-baik saja. Lawan itu semua dengan bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena apa saudara? Walaupun mungkin kita susah, kita menderita, tapi kita punya harta sorga. Kita punya Yesus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, surga tempat kita. Amin. Dibandingkan mereka yang hidup dalam dosa, kaya, sukses, kelihatannya mereka berhasil, tapi mati masuk neraka. Buat apa itu semua? Harta kekayaanmu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Kalau saudara hidup jahat, dosa dalam kehidupanmu, neraka tempatmu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan izinkan hatimu ditaruh benih rasa iri dari si iblis, yang akan membuat saudara tidak bertumbuh baik dalam imanmu. Tetap bersyukur, melihat orang yang lebih sukses, lebih kaya daripada kita, padahal kita sudah hidup setia ikut Tuhan. Tetap bersyukur, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara,
pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Perhatikan ayat 17b. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Kalau ada orang yang lebih daripada kita, padahal mereka hidup dalam dosa, Tuhan mengingatkan kita, hiduplah takut akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu berarti kita akan menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang benar. Amin. Sedangkan mereka yang tidak takut akan Tuhan, sekarang memang mereka kelihatannya baik-baik saja, tapi satu hari nanti mereka akan dihukum oleh Tuhan karena perbuatan dosa mereka. Saudara lihat, banyak yang terjadi kan. Kelihatannya baik-baik saja, wah hidup mewah, tapi buntut-buntutnya apa? Ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan, ditangkap polisi karena korupsi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Walaupun mungkin gaji kita kecil, kita tidak mendapat bonus dan lain sebagainya, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Karena ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, kita diberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap setia hidup takut akan Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi ingat saudara, kalau saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetap rendah hati, jangan sombong. Kalau saudara sombong, saudara jatuh lagi saudara. Tuhan akan proses saudara, supaya saudara betul-betul hidup rendah hati. Di saat saudara rendah hati, saudara siap menerima berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tetaplah setia cari Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan dirimu sendiri, saudara. Jangan pernah merasa hebat. Oh, saya masih muda. Saya punya koneksi, saya punya modal, saya punya harta dan sebagainya. Saudara, dengar ini baik. Semuanya itu akan habis lenyap. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan kena kutuk dari Tuhan. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu cari Tuhan. Dia tidak merasa hebat tanpa Tuhan. Makanya dia selalu cari Tuhan. Dia rajin beribadah, rajin baca firman, dia rajin berdoa. Karena dia tahu dia lemah. Makanya dia mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Cari Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia betul-betul akan menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan ikut Tuhan selalu. Walaupun konsekuensinya dia harus menderita, dia harus dibuang, dia tidak mendapat apa-apa di dalam keluarganya. Tapi dia tetap ikut Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia betul-betul punya hubungan dengan Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara hidup takut akan Tuhan? Atau jangan-jangan saudara tidak hidup takut akan Tuhan? Betul, mungkin saudara orang Kristen, sudah mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi saudara tidak pernah cari Tuhan. Nanti cari Tuhan kalau ada masalah. Kalau memulai usaha nggak pernah cari Tuhan. Nanti kalau sudah bangkrut baru cari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan selalu. Sebagai bentuk kita hidup takut akan Tuhan. Saya percaya kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Cari Tuhan selalu. Hiduplah dalam kekudusan. Ikut Tuhan walaupun kita harus menderita. Bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dengan beribadah, tekun, berdoa, baca firman, terjun dalam pelayanan. Sebagai bentuk kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita mendapat pesan firman Tuhan di sini. Karena ada masa depan. Sungguh ada.
dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kalau saudara menjaga hatimu sehingga tidak dicemari dengan rasa iri, saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan menyediakan saudara masa depan. Saya percaya masa depan yang Tuhan rancangkan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Amin. Tuhan memberikan apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan berikan buat kita. Artinya apa, saudara? Kalau sesuatu yang kita pikirkan itu kan terbatas. Kalau Tuhan yang punya rancangan buat kita, saudara, itu rancangannya luar biasa, tidak terbatas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjaga hatimu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggal dalam hidupmu. Saudara hidup takut akan Tuhan, Tuhan punya masa depan yang cerah buat saudara. Saudara mungkin saat ini masih belum tahu bagaimana masa depan saudara. Saudara mungkin, bagaimana hari esok, tentang perekonomian saya, bagaimana dengan rumah tangga saya, anak cucu saya bagaimana. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, menjaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan punya masa depan yang indah, yang cerah bagi saudara. Dan apa yang menjadi harapan kita, iman kita, saudara, tentang apa yang kita inginkan untuk masa depan kita, firman Tuhan ini katakan, Tuhan akan berikan buat kita. Itu tidak akan hilang. Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Asalkan apa? Kita tetap setia ikut Tuhan. Amin. Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Maka kita punya masa depan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Jangan izinkan hatimu dicemari dengan rasa iri. Karena melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang jahat, kelihatannya mereka kaya, sukses daripada saudara yang sudah ikut Tuhan, sudah setia melayani, tapi masih susah. Saudara jangan iri hati. Tuhan punya berkat buat kita. Amin. Kalau mereka sekarang ada, besok mereka akan lisut, layu. Tapi kita, orang-orang benar, akan terus bertunas, akan terus diberkati Tuhan. Amin. Makanya jangan berikan hatimu ada rasa iri. Biarlah yang ada dalam hati kita rasa bersyukur selalu. Haleluya. Yang kedua kita belajar, hiduplah takut akan Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus setia ikut Tuhan. Tetap menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, orang-orang seperti itu punya masa depan. Tuhan menyediakan masa depan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, mereka yang berduka cita dan memberikan berkat buat mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pelayanan renungan pagi ini tanggal 20 Juni tepat berusia 6 tahun. Dan kita akan buat KKR bagi Bapak Ibu Saudara yang mau datang, silakan mempersiapkan waktu diri saudara untuk hadir dalam ucapan syukur audio renungan pagi mengudara ini berusia 6 tahun. Saudara yang diberkati Tuhan melalui pelayanan ini, saya minta saudara membuat video singkat durasi 1 menit
untuk berbagi kesaksian, untuk dapat memotivasi saya dan juga supaya pelayanan ini tetap eksis, memberkati banyak orang melalui audio renungan pagi ini mengudara. Dan kami akan mengundang salah satu pembicara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mengundang tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Pak Gilbert Lumoindong, dan tanggal 20 Juni ini kita akan juga mengundang pembicara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa yang akan memberkati kita di hari ulang tahun audio renungan pagi ini ke-6 tahun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana, supaya pelayanan ini tetap eksis memberitakan kabar baik. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maumuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.